Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan podcast bersama ibu rumah tangga yang banyak menginspirasi orang dengan cara bersedekah, yaitu Ibu Yeni Marlina selaku ketua kegiatan Jumat Bersedekah Berkah. Boleh perkenalkan identitas lengkapnya, Bu? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Yeni Marlina, umur 51 tahun. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Duri ini. Saya di samping saya punya usaha dengan suami saya ada kegiatan lain yaitu bersedekah, itu nama Gerakan Jumat Bersedekah Berkah, yang dilakukan dilaksanakan setiap hari Jumat. Boleh tahu, Bu, apa arti dari Gerakan Jumat Bersedekah Berkah yang Ibu dirikan ini? Baiklah, yang mana Gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini yaitu mengajak orang, itu di hari Jumat ini adalah hari yang baik untuk kita mengajak saudara kita bersedekah. Untuk berbagi, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Itulah salah satunya Arti dari Gerakan Jumat Bersedekah ini. Jadi arti dari Gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini diambil dari hari Jumat, yaitu hari kebaikan bagi umat Muslim. Iya. Baik. Selanjutnya, kapan Ibu dirikan pertama kali Gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini? Gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini saya mulai terinspirasi dari ada beberapa teman saya yang mengadakan Gerakan Jumat Bersedekah berbagi nasi, yang mana tempat mereka berbagi itu tidak terlalu jauh dari ruko tempat saya usaha. Saya melihat beberapa teman saya berkumpul di sana membagikan nasi. Jadi saya mampir ke sana dan saya ingin rasanya ikut seperti mereka, yaitu ingin berbuat baik seperti mereka, berbagi sembako, berbagi nasi bungkus tadi. Saya dalam hati berpikir saya ingin memberi lebih banyak lagi nasi yang dibagikan oleh teman-teman tadi. Jadi saya berinisiatif mengutip ke ruko-ruko yang hanya seputaran dekat ruko saya, yang mereka banyak mengenal saya. Saya mengutip, alhamdulillah hari pertama, Jumat pertama saya dapatkan sebanyak uang 600.000. Saya memberitahukan kepada teman-teman, ini saya serahkan uang 600.000, belikanlah nasi ya, harga 10.000 yang udah ada sambalnya lengkap. Alhamdulillah mereka terima dan mereka bagikan. Terus Jumat kedua saya kutip lagi, agak lebih jauh lagi, alhamdulillah dapat agak lebih banyak lagi, kalau nggak salah 800.000. Saya serahkan kembali, suruh mereka beli nasi. Sampai Jumat ketiga saya dapatkan 1 juta. Saya berikan lagi kepada mereka, dan mereka saya sarankan untuk belikan nasi semuanya, ini uang ini saya serahkan. Jadi saya mengajak teman-teman seperti saya yang pengusaha, saya mengajak mereka dengan mengatakan ini ada Gerakan Sedekah berbagi nasi bungkus. Saya bilang ini 10.000, karena saya bilang 10.000 supaya mereka tidak terlalu berat memberi. Jadi saya bilang 10.000, sebungkus nasi 10.000 udah pakai sambal, saya bilang kan. Jadi mereka, oh begitu ya, iya saya bilang, boleh sebungkus, boleh. Jadi mereka masih ada yang sebungkus 10.000, kalau mereka mengasih 2 bungkus ya 20.000, 3 bungkus 30.000. Seperti itulah teman saudara saya yang saya ajak untuk bersedekah berbagi nasi ini. Dan yang ketiganya, alhamdulillah semakin hari ketiganya udah 1 juta. Nah itulah saya ajak, dapat sambutan baik dari semuanya toko-toko yang ada, yang mungkin sudah banyak mengenal saya karena saya warga Duri. Jadi tidak terlalu sulit untuk yang tetangga dekat untuk mengajaknya. Lain yang daerah jauh itu mungkin ada kendalanya agak sulit, itu
agak lebih detail saya menerangkan tentang sedekah ini, karena mereka mungkin tidak banyak mengetahui saya. Kalau kita dengar dekat mungkin udah mengenal saya dari saya lahir di Duri, tinggal di Duri, dan pengusaha di Duri. Jadi kalau yang untuk jauh itu memang agak sulit saya menyerangkannya. Agak lebih lama saya di rukonya menerangkan tentang bersedekah ini. Bagaimana saya menjalankan, bagaimana siapa yang akan saya beri, seperti itulah menjalankan pertama saya, pengalaman saya untuk bersedekah ini, berbagi ini. Jadi didirikannya tepatnya pada bulan berapa dan tahun berapa? Kalau untuk terinspirasi itulah waktu sebelum puasa. Setelah puasa saya berinisiatif sendiri. Saya coba, kenapa tidak saya sendiri berbagi seperti ini? Saya ingin juga seperti mereka. Jadi saya berinisiatif sendiri. Saya ajak saudara-saudara saya itu ibu-ibu jemaah yang tempat saya sholat di belakang ruko saya. Saya mengajak mereka. Saya bilang, ayo kita berbagi sembako, berbagi nasi bungkus seperti yang diadakan teman-teman saya. Mau ndak saya ajak gitu, biar saya ngutip ke toko, nanti tolong dibagikan, karena ndak mungkin saya sendiri mengutip dan saya membagikan sendiri. Jadi saya ajak saudara saya, jemaah Musalah Utama namanya. Akhirnya alhamdulillah mereka mau. Jadi saya mulailah mengutip. Pertamanya itu pada Ramadan Mei 2019. Itulah pertama saya mulai jalan mengutip sendiri sedekah ini. Ya, berbagi nasi untuk pertamanya. Nah, itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah saya mengutip, saya udah mendapatkan uang 1 juta. Itu pertama saya mulai merintis dengan menerangkan bagaimana sedekah ini akan saya berikan, apa yang akan saya belikan sedekah ini, kepada siapa saya berikan. Saya terangkanlah kepada teman-teman yang ingin bersedekah di ruko-ruko sepanjang jalan Sudirman ini. Yang sampai saat itu cuman belum terlalu jauh. Jadi mereka dapatlah waktu itu 1 juta. Jadi saya untuk pertama kali, karena dapat juta, saya simpan dulu uangnya, yang untuk 200.000, yang 800.000 saya belikan nasi bungkus. Itu ada tetangga saya di depan jual ampera nasi bungkus 10.000, udah lengkap dengan sambal. Nah, jadi saya belilah untuk pertamanya, saya bagikan sebanyak 80 bungkus. Saya panggil tetangga saya yang utama yang di depan rumah, saya panggil semuanya yang saya rasa dia kurang mampu, saya panggil untuk jemput nasi ke depan hari Jumat ya. Jam 9 udah mulai sampai jam 11 batasnya. Saya bilang, tetangga belakang rumah saya, tetangga depan saya, tetangga di samping, kiri kanan, semuanya saya ajak, saya sudah datang untuk mengambil nasi bungkus ini. Nah, seperti itu. Baik, jadi intinya Ibu mendirikannya pada bulan Mei 2019, tepatnya pada awal bulan Ramadan. Iya. Itu terkumpul orangnya untuk dibagikan sebanyak 80 orang pertamanya. Terus yang Jumat kedua di masih Ramadan itu udah naik, saya naikkan lagi 150 bungkus. Jumat ketiga 250 bungkus, dan Jumat ketiga terakhir sebanyak 350 bungkus. Baik, pertanyaan selanjutnya, setelah Ibu mendirikannya, saya ingin bertanya, apa motivasi Ibu atau inisiatif Ibu dalam mendirikan gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini? Inisiatif saya ini untuk bisa saya berbuat banyak, itu berbagi untuk saudara kita yang kurang mampu. Tadinya berbagi nasi, setelah dan mengajak berbagi nasi kepada yang kurang mampu, dan mengajak saudara-saudara saya yang diberi Allah kelebihan rezeki. Saya ajak mereka bersedekah untuk berbagi dengan saudara kita yang tidak mampu. Yang mana waktu saat itu masih nasi. Dan terakhir saya mengutip, yaitu hari keempat, Jumat keempat terakhir, itulah saya mengutip. Saya berinisiatif sendiri. Saya pikir-pikir, ini uang sekian 3,5 juta waktu saya dapat. Saya hitung-hitung, kalau dibelikan sembako bisa dapat untuk 14 orang. Waktu itu saya hitung-hitung sendiri, beras 1 karung, beras belida 1 karung 10 kilo, telur 1 papan 30 butir, mie instan 10 bungkus, dan minyak goreng
1 liter. Saya hitung sepertinya cukup untuk 14 orang. Jadi saat terakhir saya mengutip, saya mengatakan kepada semua donatur bagaimana ini sedekah kita nih, saya berinisiatif untuk menukar dari nasi bungkus ini ke sembako. Nah, disitulah saya memberitahukan kepada semua donatur saya kutip, mengatakan untuk habis lebaran ini kita dulu off 1 bulan, saya bilang kan. Setelah itu nanti setelah lebaran kita jalan lagi akan tukar dengan sembako. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada semua donatur. Alhamdulillah semua donatur setuju, mendapat dukungan lah semuanya dari para donatur. Jadi setelah lebaran 1 bulan Juli pertama, bulan Juli 12 Juli 2019 lah pertama mulai sembako. Itulah saya mengutip pertama setelah pembagian nasi. Jadi intinya gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini mulai membagikan sedekah berupa sembako kepada rakyat yang atau saudara-saudara kita yang kurang mampu pada bulan Juli 2019. Ya, itulah pertama sekali. Berarti setelah lebaran. Setelah lebaran sebulan libur, bulan lebaran kan bulan 5. Bulan 6, bulan 7 baru mulai. Bulan 7 baru mulai. Itulah awalnya 12 Juli 2019. Itu pertama saya ngutip dan membagikan sembako setiap Jumat untuk saudara kita yang tidak mampu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana Ibu bisa mengajak para donatur hingga bisa percaya kepada Ibu dan bertanggung jawab dalam membagikan sembako kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Memang ini agak sulit mengajak untuk bersedekah nih, memberi kepercayaan kepada seorang itu memang agak sulit. Itu perlu usaha yang lebih lagi, meyakinkan bagaimana orang bisa percaya kepada kita untuk menyalurkan sedekah mereka ini dengan benar. Bagaimana kita kreatif untuk membagikan, untuk menyalurkan sedekah-sedekah saudara-saudara kita ini. Jadi saya mengajak beliau dengan mengatakan, mungkin ada yang sebagian kalau yang kenal ya mereka udah maklum, udah tahu dengan saya, udah tahu siapa saya, mereka tidak terlalu sulit saya beritahu. Kalau yang sebagian yang banyak yang tidak mengenal saya, mungkin sama sekali saya ajak bersedekah, mungkin mereka memandang saya dari atas ke bawah. Rasanya sebesar ini kepala saya. Kenapa begitu? Mereka beranggapan, sedekah apa ini? Mereka sampai berkata seperti ini. Dari komunitas apa? Gitu. Dari komunitas apa? Saya bilang saya tidak komunitas apa-apa. Saya hanya ibu rumah tangga yang hanya ingin berbagi. Itu aja saya bilang. Saya tidak ada komunitas, tidak dari partai apa. Saya hanya ingin membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Hanya itu saja saya bilang. Jadi saya kumpulkan uang ini, saya tidak memakai dana ini sedikit pun, hanya untuk khusus beli sembako. Mau saya jalan, haus saya bawa uang sendiri beli air. Mau saya lapar, saya ambil uang sendiri untuk pulang. Naik ojek pun saya uang sendiri. Pokoknya dana ini saya hanya dengan bismillah. Saya pagi-pagi Jumat jalan sendiri dengan baca bismillah, dengan doa. Saya mohon supaya Allah memberi saya banyak saudara saya bersedekah, biar saya bisa lebih banyak memberi saudara saya. Itu hanya niat saya. Jadi saya tekad bulat untuk mengajak saudara, meyakinkan bahwa sedekah ini akan saya salurkan, saya akan amanah. Begitulah yang saya ajak saudara saya. Walaupun mungkin di antara mereka mungkin masih meragukan karena tidak mengenal saya, mungkin entah ya hendaklah sedekah ini disalurkan, mungkin ada dengan seperti itu, tapi saya tetap meyakinkan. Setiap Jumat saya bilang seperti itu, setiap Jumat saya selalu menerangkan. Kadang-kadang udah berapa Jumat tetap mereka lupa sedekah apa, seperti itu. Saya tetap menerangkan sedekah apa, mau dikemanakan, kayak seolah seperti untuk saya, tapi saya tetap menerangkan. Alhamdulillah bulan ketiga mereka sudah banyak, karena saya setiap sedekah ini saya memberikan, pertamanya itu membagikan di depan toko saya. Jadi saya pagi jalan jam 9, saya pulang sampai jam 4 sore di rumah. Pagi saya jalan mulai dari daerah Sudirman nih, dari Pokok Jengkol untuk daerah Kecamatan Mandau ini ada namanya Pokok Jengkol sampai batas puskesmas. Itulah saya jalan mengutip dulu.
Saya jalan sambil mengajak. Jadi saya karena sendiri, saya menyeberang sini, seperti itulah saya mengutip sedekah ini. Waktu itu tidak banyak toko. Masih bisa saya sendiri menjalankan, walaupun pulang sampai sore, tapi masih bisa sendiri. Dan setiap hari semakin lama, karena kita berbagi ini, kita tempat berbagi itu kita beda-beda kan, tidak tetap. Hari pertama berbagi ya kita adakan di depan toko kita sendiri. Saya waktu itu karena tetangga yang saya berikan, jadi saya nggak minta kakak, karena saya tidak menyangka akan seperti ini, gerakan sedekah sebesar ini, sampai saya bisa memberikan, kami bisa gerakan sedekah ini memberikan 40 orang setiap Jumat. Setiap Jumat itu 40 orang yang kami berikan sembako. Saya tidak akan menyangka seperti ini dulu, jadi saya hanya untuk tetangga aja. Jadi tetangga saya yang susah, saya minta datang ya ke toko gitu aja. Jadi saya nggak pakai kakak KTP. Akhirnya karena udah semakin banyak yang datang, tapi tetap yang saya kasih yang kenal, karena saya tidak mengenal mereka yang lain. Jadi yang tetangga saya yang kiri kanan muka belakang itu yang saya kasih tanpa meminta kakak KTP fotokopi ya seperti saya ini. Karena sudah terlalu luas, akhirnya ada yang di daerah lain yang tidak saya kenal, makanya saya berinisiatif sebagai ketua minta fotokopi kakak KTP. Jadi setiap orang yang akan kami beri sembako ini, saya minta fotokopi kakak KTP mereka. Berdasarkan itulah kami nanti ada dan menjalankan gerakan sedekah ini. Ada juga teman-teman karena melihat saya berbagi udah banyak, jadi mereka bertanya, kakak memberikan sembako ya? Iya, saya bilang. Gimana tuh katanya? Bisa ikut katanya. Saya bilang boleh ikut, tapi kita tidak digaji. Kita hanya ikhlas karena Allah. Sanggup enggak jalan kaki dari sana sampai ke sana berpanas-panasan? Sanggup enggak, saya bilang. Kita enggak digaji, tidak digaji 1% pun. Kita hanya ikhlas karena Allah, itu aja membantu saudara. Mau kak? Katanya. Kenapa tidak? Ayo, kalau ya silakan. Ada yang bergabung 4 orang. Jadi akhirnya karena mereka melihat saya mengutip sendiri, dan mereka ayolah kak kita bagi, kakak sebelah sana, saya sebelah sini. Akhirnya karena udah meluas gerakan ini, karena kami udah banyak berbagi itu, udah pindah-pindah tempat, jadi makanya semua toko yang tidak mungkin yang belum percaya yang saya ajak selama ini melihat kami berbagi dan pindah. Saya sekarang di toko ini, sekarang pindah, saya tawarkan toko ini, kak kita bisa nggak berbagi di toko ini, kita cuma tempat berbagi aja gitu, boleh nggak gitu? Silakan bu katanya. Makanya kami pindah-pindah, jadi mana toko rasanya yang kurang percaya lah gitu, kurang yakin lah dengan sedekah ini, saya adakan sana. Alhamdulillah setelah mereka melihat, akhirnya mereka mau, oh iya rupanya orang ini memang betul membagikan ke orang susah, banyak rupanya gitu. Karena seperti itulah akhirnya alhamdulillah mereka mau diajak bersedekah. Jadi karena udah banyak donatur kita, tidak bisa saya sendiri untuk mengutipnya, tidak bisa waktu saya untuk mengutip. Akhirnya saya pun berusaha dengan cara mengajak berjumpa dengan teman-teman saya di pasar, atau teman saya yang pernah tinggal di Duri, yang dia di Bandung. Ada juga dari Bandung donatur kita, dari Jawa malahan juga ada, terus dari Pekanbaru juga ada, dari Perawang juga ada. Semuanya saya ajak. Alhamdulillah yang diajak mereka mau, mereka transfer, karena mereka jauh mereka transfer. Jadi seperti itu. Jadi kita bagilah cara pengutipan dengan cara, karena kami sudah banyak berbagi ini, jadi untuk menjaga supaya jangan orang lain menyalahgunakan kegiatan kita ini, makanya saya berinisiatif untuk membuat badge kartu nama. ID card. ID card. Saya rapat. Kami setiap malam Rabu kami rapat dulu. Seandainya kan hari Jumat kita berbagi nih. Rabu kita mulai rapat di rumah saya. Saya mengatakan kepada pengurus ini, kami berempat orang, saya bilang bahwa kita rapat kita anggap ini rumah saya ini kantornya, saya bilang. Jadi kita rapat setiap Rabu malam di sini. Jadi Rabu malam kami rapat di sini. Disitulah kami bicarakan apa yang akan kami bicarakan, disitulah kami ceritakan. Situlah yang akan kami bahas nanti saat itu. Dan siapa yang akan kami berikan di hari Rabu malam itulah kami catat nama-namanya melalui kakak yang sudah diberikan. Ya sudah kami survei.
Jadi kakak-kakak tadi kalau kami tidak mengenal, itu kami survei ke rumahnya. Ada tim kami yang menyurvei pengurus ke rumah mereka. Disurvei kalau memang saya bilang kalau memang dia susah, silahkan minta kakak KTP, akan kita beri sembako. Seperti itu. Baik. Jadi intinya Ibu mulai mengajak para donatur agar percaya kepada Ibu untuk memberikan sembako kepada saudara-saudara yang kurang mampu. Iya. Itu di awalnya sangat amat susah ya. Iya, benar. Sangat amat susah. Hingga sampai saat ini Ibu bisa meyakinkan atau mempercayai banyak para donatur untuk dipercayai sebagai ketua untuk memberikan sembako kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya. Baik, Bu, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah di gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini ada kegiatan lain selain membagikan sembako? Kalau ada, Ibu bisa ceritakan. Ya, seperti kemarin kita ada program untuk sebelum corona lah, kita ada program. Kita kan tidak menyangka ini terjadi seperti ini. Jadi saya berpikir lagi sendiri, gimana kalau saya untuk Lebaran nanti ya gitu. Itu menjelang 3 bulan mau Lebaran lah, saya berinisiatif sendiri bagaimana harus saya hitung-hitung dananya. Saya akan memberikan 500 orang, coba saya kalikan 500 orang, seandainya ada 150.000. Itu kue kering satu kotak itu isinya ada 6 botol. Jadi satu kotak itu dengan sirup 2 botol. Jadi satu orang mau saya rencana berikan satu kotak kue kering dan 2 botol sirup satu orang. Nah, itu rencana saya sebanyak 500 orang. Sebelum corona. Orang sebelum sebanyak 500 orang sebelum corona. Tapi itu rencana kita. Dan setelah saya ingin seperti itu inisiatif saya di saat rapat, saya kasih tahukanlah kepada adik-adik yang ikut pengurus. Saya bilang kan inilah rencana kakak, gimana, dan mereka sangat mendukung. Bagus tuh kak, katanya. Ya udah, jadi kita mengumpulkan dana lah untuk ini 500 orang. Jadi karena kita berbagi udah 1.000 lebih yang udah kita kasih warga Duri dari seluruh kecamatan yang ada di Duri. Seperti kecamatan di dekat saya tinggal itu Bale Alam, Duri Timur, Gajahsati, Air Jamban, Duri Barat, bahkan Batin Sulapan, dan juga daerah Rangau itu Pematang Pudu juga, sampai ke Bale Raja, daerah sana pun udah juga kami pernah bagikan sembako. Ya udah kami beri warga sana. Jadi untuk itu karena udah banyak yang udah kita berikan sembako, jadi kakak yang diberikan itu, jadi karena kan setiap kita mengutip itu para donatur kami tawarkan, kata donatur gini, itu dibagi ke sembako kemana aja Bu, katanya. Saya bilang yang kemarin ini masih tetangga saya seputaran, apa tetangga ibu aja boleh, tetangga karena bapak ibu juga donatur, silakan boleh rekomkan ke saya. Kalau ada tetangganya, pembantunya, saudaranya, kita silahkan, nggak apa-apa, kasih ke saya. Nanti kalau memang betul-betul dia susah, saya tidak survei lagi, silahkan kasih, rekomkan ke saya kakak, berapapun saya terima, nanti kita berikan. Seperti itu. Jadi karena sudah banyak, udah 1.000 orang yang kita beri sembako warga Duri, seluruh kelurahan yang ada di Duri ini. Jadi setiap yang memberi itu udah namanya udah pernah kami beri, karena kami beri 40 orang setiap Jumat. Jadi saya buat ini udah kita sekarang gini aja, karena udah ada yang kau tetangga saya waktu saat itu udah 2 kali saya beri, kau tetangga saya dekat rumah lah gitu. Selain Pariangnya jauh lah, itu yang kelurahan dekat saya, depan, muka, belakang, kiri kanan, itu udah 2 kali saya kasih sembako, kami beri sembako. Jadi karena seperti itu, saya bilang sama adik-adik beginilah, karena sering dempet lah kakak yang diberikan orang. Jadi kita bilang ayo kita beri hanya untuk 25 orang saja, seperti itu, 25 orang saja. Jadi uang kita ada berlebih, disitulah kita simpan kan. Yang dari 40 orang kita simpan, akhirnya alhamdulillah ada dana kita tersimpan 50 juta waktu saat itu sebelum corona. Jadi saya bilang sebelum corona itu. Jadi karena
rupanya Allah berkehendak lain, terjadilah corona. Jadi saya pun ambil inisiatif lagi. Itulah karena corona kita batalkan yang memberi kue. Karena saat itu orang bukan butuh kue lagi, saya bilang ini butuh makan. Karena corona ini waktu itu kan terjadilah social distancing, juga PSBB yang kita tidak dibolehkan stay at home, kita nggak diizinkan untuk keluar rumah, hanya di rumah saja. Maka saya berinisiatif lagi dan saya bilang lagi kepada teman-teman, uang dana yang ada sama kita ini kita berikan sembako. Kita belikan sembako seperti biasa. Ayo kita beri yang catatan yang udah sama kita. Jadi setiap Jumat itu saya catat semuanya, berapa orang satu hari, di mana dibagikan, berapa dana, itu saya catat semuanya. Ada buku besarnya. Jadi berdasar buku itulah saya ambil lagi sebanyak, waktu itu dana kami masih 250 orang. Jadi dana kita waktu saat itu corona ini datang ada 50 juta. Jadi saya saya sampaikan inisiatifnya kepada adik-adik yang pengurus. Saya bilang gimana kalau kita beri sembako untuk ini. Saya hitung saat itu bisa dapat untuk 250 orang. Jadi saya ambil bagaimana Kak kita ngambilnya, kita berdasarkan mengambil nama-nama yang udah ada yang pernah kita beri. Yang kita utamakan itu saudara kita di depan, di belakang, di samping kita, itu yang kita utamakan. Nanti yang untuk daerah lainnya kita pilih karena dana kita terbatas, orang dah 1.000 orang yang dari kita ambil, terpaksa kita mengambil orang yang sangat membutuhkan, seperti anaknya banyak, dia nyewa rumah yang sangat-sangat membutuhkan. Itulah karena dana kita terbatas, jadi kita pilih melalui kakak, kita lihat melalui kakak, saya lihat melalui kakak, oh ini yang membutuhkan. Jadi hanya kita dapat dana kita 250 orang. Itulah kita pas saat corona kita beri sembako 250 orang, dan setiap Kamis saya selalu sharekan. Kamis Jumat saya sharekan, saya ketik, saya sharekan. Juga saya sharekan nomor rekening yang akan mereka transfer untuk yang jauh. Jadi hari Kamis udah ada yang transfer, Jumat juga. Walaupun kami selama corona kami tidak jalan, karena corona tidak diizinkan suami masing-masing untuk bergerak. Jadi kami hanya di rumah saja. Tapi walaupun pas saya di rumah, saya tetap berusaha men-sharekan. Alhamdulillah mereka masih transfer. Saya merasa sangat bangga, sangat senang menjadi warga Duri, Kecamatan Mandau. Kenapa begitu? Karena warga Duri sangat luar biasa dermawannya. Walaupun saat corona sangat sulit, mereka masih memberikan semangat untuk bersedekah, malahan lebih besar dari yang seperti biasa. Seperti itulah. Jadi dana inilah kita bagikan. Pertama, jadi setelah 250, saya pikir lagi ini ada ojol lagi yang sangat membutuhkan. Mereka tidak mendapatkan langganan. Mereka tidak mendapatkan karena orang semua kan di rumah itu stay at home. Jadi saya inisiatif lagi, saya bilang sama teman, gimana kalau kita kasih ojol. Memang ojol waktu kan banyak, saya bilang kita hanya dana untuk 30 orang ojol. Jadi saya carilah informasi siapa ketua ojol di Duri ini, Kecamatan Mandau. Akhirnya saya mendapatkan ketuanya, saya telepon. Saya bilang saya memberikan sembako, tapi tidak banyak, hanya untuk 30 orang karena dana kita terbatas. Alhamdulillah, saya bilang minta fotokopi KTP, cari yang 30 orang ini yang betul-betul sangat membutuhkan, saya bilang ke ketuanya. Seperti yang masih rumahnya nyewa, motornya kredit, anaknya banyak, itu yang saya minta ke tempat ketua ojol tadi. Alhamdulillah kami juga bisa memberikan untuk ojol, tetangga-tetangga udah 250, ojol 30, terus saya inisiatif lagi sopir oplet. Mereka tidak mendapatkan penumpang karena orang kan tidak keluar rumah. Jadi kami cari lagi 25 orang waktu itu supir oplet, khusus supir oplet dan khusus ojol. Terus lagi karena corona ini untuk garda terdepan lagi. Saya berpikir lagi untuk garda terdepan yang mereka sangat-sangat membutuhkan APD, yaitu alat pelindung diri. Nah, saya di sini juga berinisiatif, saya sampaikan lagi kepada saudara-saudara saya pengurus, bagaimana kalau kita kasih APD untuk garda terdepan. Bagaimana mereka begitu sangat berjuang untuk membantu saudara kita yang kena terdampak COVID ini. Jadi setelah saya mengumumkan, alhamdulillah teman-teman sangat mendukung. Akhirnya dengan dana inilah kita memberi APD kepada RSUD Mandau Duri. Saya telepon orang SUD bagian penerimaan APD, yaitu saat itu Ibu Dr. Rahayu.
Saya telepon Dokter Rahayu bahwa saya akan memberikan APD. Saya bilang saya tidak bisa mengantarnya, tolong dijemput APD-nya. Jadi akhirnya kita membeli APD waktu itu, sepatu boots 35 pasang, baju jas hujan 35 pasang. Jadi saya serahkan kepada Dokter Rahayu. Dan keduanya lagi, saya ingin lagi berbagi, saya kemukakan lagi sama teman-teman untuk APD untuk rumah sakit swasta, yang mana mereka mungkin lebih, kalau RSUD mungkin waktunya tidak terlalu, maksudnya tidak 24 jam. Kalau yang swasta kan mereka 24 jam. 24 jam, ya. Nah, itulah yang orang sakit mungkin langsung ke sana, entah pilek, entah apa kan, langsung ke rumah sakit swasta. Mereka 24 jam buka. Makanya mereka pun lebih juga membutuhkan APD. Nah, saya juga berinisiatif untuk memberikan bantuan APD kepada mereka. Akhirnya kami bisa memberikan APD, yaitu sepatu boots 40 pasang untuk itu, dan juga baju jas hujan 40 pasang juga, sarung tangan karet 300 pasang. Saya telepon juga dokter itu yang menerima, Ikatan Dokter Indonesia Duri Mandau. Kami serahkan kepada yang diwakili, karena saat kami menyerahkan APD, dokter ketua ID ini lagi operasi pasien, tidak bisa hadir. Mereka mewakilkan kepada Pak Dr. Safni dan Dr. Dodi saat itu. Mereka lah yang menerima APD tersebut. Dan yang ketiganya yaitu kami memberikan sedekah nasi kepada 3 panti asuhan, yaitu panti asuhan yang di kilometer 12 Ahraman, satu lagi panti asuhan Sayang Oma, yang ketiga panti asuhan di dekat Jalan Kayangan, yaitu Utsman bin Affan. 3 itu kami antarkan nasi ke sana. Dan setelah itulah ada lagi ACT, yaitu ASI Cepat Tanggap. Mereka juga men-sharekan, karena mereka saat bulan puasa mereka memberikan nasi untuk orang berbuka. Mereka mengantarkan ke rumah-rumah. Jadi makanya saya juga berinisiatif mengatakan juga pada teman-teman, gimana kita kasih ACT, ASI Cepat Tanggap, kita beri juga sembako, mungkin beras 10 karung saat itu. Beras 10 karung kami berikan untuk ACT, telur 10 papan, cabai merah 5 kilo, bawang merah 5 kilo kami serahkan. Itulah yang kami berikan. Dan terakhir inilah kemarin dana bantuan untuk, karena tahun Hajara baru kita bersedekah untuk menyalurkan sedekah para donatur ini. Kita harus kreatif. Saya sebagai ketua harus kreatif. Jadi saya apa saat itu yang terjadi, itulah yang kita bahas. Tapi kita tetap fokus ke sembako. Saat ini seperti ini, saat ini seperti ini. Jadi saat sekarang ini tahun ajaran baru bulan Juli, nah saya berinisiatif lagi untuk memberikan dana bantuan. Saya kutip lagi, saya share lagi, saya ajak teman, saya ajak terus. Akhirnya alhamdulillah saya dapatkan dana. Saya hitung satu orang berapa orang. Waktu itu saya pikir cuma dapat, saya hitung waktu itu uang cuma nasi untuk 10 orang. Saya semangat terus, saya kasih tahu setiap donatur kita. Setelah tanggal 6 saya kalau nggak salah mulai jalan lagi setelah corona ini. Tanggal 6 saya mulai ngutip, udah dua kali ngutip nih setelah corona. Tanggal 6 dan tanggal 12 kemarin Jumat, udah 2 kali ngutip saya setelah corona. Setelah kami vakum 2 bulan, udah mulai ngutip lagi. Saya beritahu kepada donatur bahwa kita akan memberikan dana bantuan lagi, karena ini kan ajaran baru, saya bilang kan. Jadi bagaimana kalau kita bagus tuh Kak, kata semua donatur. Jadi mungkin dana kita ini kita berikan satu orang 500.000, saya bilang kan. Pertamanya 1 juta mau saya kasihkan satu orang, kalau untuk 10 orang 1 juta, terus buku 1 kodi. Jadi saya berinisiatif, saya bilangkan seperti itu, yang kita berikan ini. Alhamdulillah semua donatur mendukung. Karena jadi saya mengambil inisiatif ini, saya pikir-pikir untuk 10 orang. Rupanya banyak yang melapor ingin minta dana ini. Akhirnya kita putuskanlah untuk bagi 2. Karena banyak yang minta untuk dana sekolah, banyak yang butuhkan. Akhirnya saya pikir udahlah 500.000 satu orang, tetap buku 1 kodi. Akhirnya seperti itu. Jadi
saya pun berinisiatif bagaimana kalau saya minta kepada donatur yang tetap memberikan setiap Jumat, yang rutin mereka selalu transfer, itulah saya tawarkan. Mereka saya tawarkan, saya lihat mana yang memberi sedekahnya itu yang besar-besar, itu saya tawarkan. Saya lihat siapa yang beri yang banyak nih, yang rutin setiap Jumat. Saya telepon, "Oh Pak, ini ada program kita seperti ini, kita mau mengadakan memberi bantuan dana bantuan sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu," saya bilang kan. Saya boleh minta satu orang tetangga Bapak atau pembantu Bapak atau saudara Bapak yang susah, atau kalau dapat anak yatim, saya bilang. Itu kita utamakan, yang betul-betul membutuhkan, saya bilang kan. Ada Bu, katanya. Mereka sangat senang sekali saya tawarkan. Karena bagi saya untuk penyemangat mereka lebih untuk berbagi lagi seperti itu. Maka saya tawarkan semua yang saya lihat yang udah memberi, yang rutin setiap Jumat tuh, yang besar-besar itu saya tawarkan semuanya. Mereka sangat senang sekali. Saya minta dari mereka satu-satu orang. Saya minta dari tetangga saya utamakan tetangga saya di depan, tetangga saya belakang, kiri kanan, itu saya utamakan. Nanti yang sisanya baru saya minta dari yang donatur yang apa gitu. Donatur yang membutuhkan, donatur yang memberi rutin setiap Jumat. Itulah saya tawarkan. Jadi berdasarkan itulah semuanya saya bilang, nah kalau memang udah dapat nanti tolong diserahkan, minta fotokopi KTP mereka, minta fotokopi antar ke toko saya bilang. Itulah diantar sama mereka, udah terkumpul 26 orang. Akhirnya itulah pas tanggal 12 Juni kemarin kita 2020 nih kita memberikan Jumat kemarin, kita serahkan dana bantuan itu pada anak-anak yang kurang mampu. Baik. Jadi intinya yaitu selain Ibu Yeni Marlina ini membagikan sembako kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, di sisi lain Ibu Yeni Marlina juga berinisiatif untuk memberikan sedekah kepada sopir, driver ojol, lalu tenaga medis di Indonesia ini, dan juga memberikan kepada sopir oplet dikala masa pandemi Covid. Intinya selain membagikan sembako, Ibu Yeni Marlina juga memberikan sedekah kepada panti asuhan di daerah Duri. Selanjutnya, Bu, saya ada membaca berita di media lokal bahwasannya gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini kemarin pada Jumat didukung oleh Bapak Camat Duri. Benar. Untuk memberikan sedekah berupa tas, duit, dan juga yang lainnya, Buku. dan juga buku. Gimana awal Ibu bisa mengajak Bapak Camat Duri hingga Bapak Camat Duri bisa percaya kepada Ibu dan mendukung Ibu dalam menjalankan kegiatan gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini? Silakan Ibu ceritakan sekarang. Baiklah. Karena kegiatan gerakan Jumat Bersedekah ini sudah berjalan 1 tahun. Berarti sudah berjalan 1 tahun lebih. Dari Mei 2019, saat ini udah bulan Juni, udah setahun lebih. Sudah 5 2020. Mungkin mereka sudah mendengar banyak dari masyarakat gerakan kami ini yang setiap Jumat kami berbagi, yang mereka nampak setiap hari, setiap Jumat kami berbagi. Mulai dari pertamanya 14 orang sampai 15, 16, 18, 20, 22, 25, akhirnya 30 sampai saat ini kami memberi 40 orang setiap Jumat. Jadi mereka mungkin sudah banyak mendengar, tapi mungkin belum terlalu kenal siapa ketuanya, siapa yang menggerakkan, mungkin seperti itu. Jadi pada saat ada acara kemarin, saya diundang acara pestanya Pak Camat. Saya ketua dan pengurus diundang untuk acara beliau. Di saat itulah mereka mengenal saya, dan saya dikenalkan dengan sekcamnya, sekcamat, dan dengan sekcam lah saya apa yang Ibu nanti ingin sampaikan, nanti silakan kepada sekcam saya, katanya. Nanti sekcam menyampaikan saya. Nah, itulah saya menelpon, saya ada niat untuk memberikan dana bantuan untuk anak-anak Sekolah Toraja Baru ini. Saya telepon sekcam dari Pak Camat, yaitu Pak Iwan.
Setempat ini acara gerakan sedekah saya ada rencana nih. Kami mau memberikan 26 orang anak. Waktu saat itu 25 waktu itu. 25 anak saya bilang satu orang anak akan kita berikan 500.000 amplop saya bilang. Terus buku satu kodi saya bilang. Itu yang akan kami berikan dari gerakan sedekah saya bilang kan. Bagaimana kalau Pak Camat bisa melihat hadir langsung melihat kegiatan kami ini yang udah kami lakukan ini saya bilang. Baik Bu katanya, saya akan sampaikan ke Camat. Akhirnya Pak Iwan menyampaikan alhamdulillah Pak Camat sangat mendukung dia. Mereka datang pas hari Jumat jam kami mulai membagikan jam 4:30 udah datang. Malahan jam 4 udah datang yang akan kami berikan. Jam 4:30 kami sebagai ngurus sudah harus berada di tempat pembagian tadi. Untuk mendata dulu. Jadi 4:30 kami mendata dulu yang akan diberikan. Tanya dari siapa namanya, dari siapa gitu. Oh dari Bapak ini. Kan kita minta melalui donatur. Oh saya dari ini Pak. Bu, oh ya tengok. Oh udah memang ada namanya. Kami checklist baru kami berikan kartu untuk pengambilan. Kami ada buat kartu kupon untuk kupon untuk mengambil seperti sembako seperti biasa. Seperti itu kami kasih dia ini pegang. Yang udah pasti dia orangnya kami beri ini pegang ini kupon nanti kembalikan saya bilang untuk pengambilan dana tadi. Seperti itulah. Jadi jam 4:30 kami udah mulai hadir, udah mulai mendata. Jam 5 Bapak alhamdulillah Pak Camat beserta Sekcam dan stafnya mereka datang ke tempat kami membagikan. Alhamdulillah Pak Camat pun dengan rekan-rekannya memberikan bantuan berupa tas untuk anak-anak. Alhamdulillah barangkali rezeki anak-anak ini udah dapat uang dana dari gerakan sedekah dan buku satu kodi. Pak Camat memberi sumbangan, Pak Camat dan rekan-rekannya katanya memberikan sumbangan berupa tas. Mereka mengasih juga sebanyak anak-anak ini. Seperti itu. Itulah awal mulanya bisa Pak Camat hadir. Pak Camat mengatakan mereka sangat terinspirasi dengan gerakan saya ini dan mendukung gerakan saya ini. Begitulah kata Pak Camat. Jadi dia sangat berterima kasih kepada gerakan sedekah yang sudah memberi banyak warganya. Udah 1.355 orang warga dunia yang udah kami beri sembako selama kegiatan ini, dan udah beri APD kan, udah APD untuk SD dan APD untuk Ketua Ikatan Indonesia Dokter Indonesia, udah ke panti asuhan, udah memberi dana bantuan untuk anak-anak yang tidak mampu untuk tahun ajaran baru ini. Baik, luar biasa sekali perjuangan seorang Ibu Yani Marlina dan juga rekan-rekan atau tim dari Gerakan Jumat Bersedekah. Mulai dari awal Ibu Yani Marlina mendirikannya sendiri hingga saat ini Ibu Yani Marlina bisa mendatangkan seorang camat Duri di Duri Riau dan bersama-sama memberikan sedekah kepada murid-murid atau anak-anak di Duri Kecamatan Mandau ini. Apa harapan Ibu ke depannya di kegiatan Jumat Bersedekah Berkah ini agar bisa lebih banyak menginspirasi orang-orang untuk bersedekah dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang masih banyak sekali kurang mampu? Saya berharap bisa saya saat saya dikasih Allah kesehatan, yang umur yang panjang, kesehatan, saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya bisa berbagi untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, dan mengajak saudara-saudara kita yang diberi Allah kelebihan rezeki untuk bersedekah. Itu harapan saya. Jadi saya berusaha setiap hari mencari donatur supaya lebih banyak lagi saya memberi. Alhamdulillah kami sudah bisa memberikan setiap Jumat 40 orang sembako. Itulah kami berikan satu karung beras belida 10 kilo yang kami beri satu orang, terus satu papan 30 butir, minyak seliter dan mie instan. Itulah kami berikan untuk satu orang, 40 orang. Jadi kami itulah setiap Jumat. Dan saya berharap hendaknya lebih lagi saya. Kalau dapat saya lebih dari 40 orang saya membagikan senyum. Kalau dapat lebih 50 orang, seperti itulah. Kalau dapat lebih lagi, seperti itu. Jadi saya berusaha setiap hari mencari donatur. Siapa temannya jumpa di pasar di mana jumpa, saya mengajak mereka.
alhamdulillah semuanya mau diajak bersedekah. Tidak hanya muslim, non muslim pun mereka mau diajak. Teman-teman saya yang pengusaha di Duri, Tionghoa yang mengenal saya, semuanya ikut toko di Duri Tionghoa, semuanya ikut. Mereka sangat bersemangat untuk bersedekah. Jadi setiap saya ngutip, mereka selalu memberi. Tidak hanya orang muslim, non muslim, teman-teman yang lain pun ikut juga seperti itu. Jadi mereka sangat bersemangat untuk bersedekah. Harapan saya inilah, lebih banyak lagi saya bisa membantu saudara-saudara saya gitu yang tidak mampu. Lebih banyak lagi mengajak saudara-saudara saya untuk bersedekah yang diberi Allah kelebihan rezeki. Nah, itulah harapan saya ke depannya. Begitulah. Baik, luar biasa sekali perjuangan Ibu Yeni Marlina dalam melakukan kegiatan gerakan Jumat Bersedekah Berkah ini hingga bisa mengumpulkan atau memberi sedekah kepada orang Duri ke Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau ini sebanyak 1.000 orang lebih. 1.355 orang yang sudah diberi. 1.355 orang. Dari seluruh kelurahan yang ada di Duri. Dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Duri ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni Marlina yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk bercerita dan sekaligus bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih banyak lagi memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, karena di Indonesia ini perekonomian mulai memburuk dikarenakan adanya COVID-19 ini. Semakin memburuk, banyaknya orang-orang yang di PHK dan kehilangan pekerjaannya. Jadi buat pemirsa yang ingin berdonasi, saya akan mencantumkan nomor rekening Ibu Yeni Marlina agar para pemirsa bisa bersedekah, dan Ibu Yeni Marlina akan memberikan tanggung jawabnya untuk memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu di Kota Duri, Kecamatan Mandau ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni Marlina yang sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.